Walaupun 0-0 tapi ternyata kalau aku melihat dari reaksi netizen banyak yang memberikan apresiasi. Bukan Begitu. cuma mengimbangi kan, Tom? Kita hampir menang kok. Hampir Ya, menang. seharusnya bisa menang. Seharusnya bisa menang. Betul. Seharusnya bisa menang. Yang lebih punya kesan untuk debutan ya Rafael Struijk. Misalnya ya, Emil Audero juga main yang sekarang Oh. ada di Lazio, mau ke Lazio. Wah, bahaya kan? Kalau sampai dia jadi, Tom ya. Kalau ini kan berandai-andai. Dan STI sudah berasa bahwa dia akan keluar. Dia udah bilang dia tidak akan lama di sini. Kita harus bersyukur Ya. bahwa ada tim juara dunia peringkat 1 FIFA yang bisa datang. Nggak pernah selama ini Indonesia itu ada tim peringkat 1 Itu FIFA dia. datang bermain di Indonesia. Ya. Cuma kan obsesi orang untuk melihat bahwa Argentina itu Messi memang. Ini kan pemain Tak terhindarkan tak itu. terhindarkan. Itu luar biasa lah. Warga Bola Plus 62 ada 2 FIFA Matchday yang sudah diagendakan oleh Tim Nasional Indonesia. Satu pertandingan awal sudah dilangsungkan, Indonesia versus Palestina, berakhir dengan 0-0. Kita akan bahas bareng-bareng tentunya di Bola Plus 62 barengan sama saya James Purba. Dan tentunya sangat hangat sekali suasana di studio karena saya tidak sendiri. Ada 2 legenda lah. Nggak bisa bilang kayak gitu ya. Ada Papi Ropan dan juga ada Bung Toel. Bagaimana Siap, kabarnya siap. Papi Baik, Ropan, baik, Bung Toel? baik. Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Semangat. Tapi ini, Papi Ropan, Ya. ada satu yang jadi pembedanya Bung Toel nih. Nah. Kaosnya baru lagi sekarang. Gitu ya? Ini Messi. Kok baru? Ya. Kan kemarin treble winner. Dia selalu Ada jadi Pep pembeda Guardiola. memang gitu. Di Iya, tim iya. di tim bola kita juga selalu dia pembeda. Bermain. Pembeda? Iya, Oh, gitu. berani beda itu Iya, baik. Dan itu yang ditunjukkan oleh Bung Toel. Kan Anyway, Messi tuh. Messi. Bicara Messi kan? Nanti kita akan bicara Messi, tapi tidak Aldi Taher ya. Anyway, tadi di awal udah saya singgung ada 2 FIFA Matchday yang diagendakan oleh Satu tim Palestina, nasional, ya, 2 satu Palestina, Argentina. Argentina. Tanggal 19 Juni besok Argentina, tapi juga yang menjadi perhatian khusus untuk penikmat tim nasional Indonesia pastinya kan adalah Lionel Messi. Tapi kita simpen dulu itu karena yang paling menarik untuk kita bahas bareng-bareng adalah Indonesia lawan Palestina. 0-0. Apakah sudah sesuai dengan prediksi nih? Memang menarik kalau 0-0 hasil menarik gitu Iya. ya. Menggantung soalnya Pak Ropan. Yang pertama dulu dari Pak Ropan. Iya, yang penting kan kita tidak kalah dan secara permainan juga kita unggul. Ya. Ya, kalau lihat dari semua statistik oke lah. Ya, bagaimana kita masih bisa 59% kalau nggak salah bisa dengan mereka. Tembakan juga kita lebih bagus, ya banyak, lebih banyak. 12 banding 6 ya. Iya, on target kita lebih banyak juga dari mereka. Mereka Ya. cuma 4, kita 6. Menciptakan peluang juga untuk membuat gol juga kita lebih bagus. Kalau lihat dari ini 5 dan 4, ya kan. Akurasi passing juga kita lebih oke dengan 80%, mereka Betul. 77. Betul. Jadi dari semua aspek kalau mau lihat memang oke. Sayangnya tidak ada gol. Ya, Dari 6 ya. on target itu tidak bisa membuat gol. Banyak membuang peluang, itu yang saya sayangkan ya di situ. Tapi memang kalau melihat itu ya dari segi permainan oke lah. Oke. Ada membanggakan lah kalau bisa dari segi permainan. Walaupun dari hasil mengecewakan memang. STY juga pasti kecewa bahwa tidak menang. Semua pemain Indonesia pasti kecewa juga. Tidak bisa memenangkan pertandingan. Mestinya kan kita menang. Mestinya kalau bisa melihat itu. Tapi ya itu penyelesaian akhir, finishing touch-nya kan. Iya, iya, Tidak iya. bisa Ya. membuat Penyelesaian kita akhir masih bisa jadi gol. PR ya Iya, tentunya. Kalau untuk dari Bung Toel melihat games yang kemarin 0-0 buat pertandingan itu. Jadi penting untuk memilih lawan dengan peringkat-peringkat yang kisaran seperti Palestina. Betul. 90-an gitu kan. Jadi pikirkan lagi untuk FIFA Matchday yang akan datang September misalnya yang 80-an atau tetap di 90-an Ya. atau 100-an gitu loh. Karena ternyata memang itu menguji tim kita. Secara statistik bola betul kita unggul. Benar. Tapi kan belum bisa dieksekusi dengan baik. Jadi secara struktur bangunan itu belum sempurna lah kemarin. Eksekusinya belum sempurna. Kalau jahitan itu belum rapi banget gitu loh. Tapi intinya kalau dari sisi sudut sepak bola untuk meningkatkan kualitas timnas, untuk meningkatkan ranking timnas, penting untuk beruji coba dengan lawan-lawan yang seperti Palestina, ranking 90-an, Betul. ranking 80-an. Karena apa? Karena itu menguji timnas kita. Ya. Kamu saya itu. Dan kita kan dapat poin Pak ya dari hasil imbang kemarin. Iya. Betul, 1,77 kalau nggak salah. Jadi Ya. agak naik lumayan lah buat kita. Jadi memang lawan-lawan seperti itu, seperti yang Toel bilang ya oke lah kita bisa mendapatkan suatu hasil yang bagus. Dan Erick Thohir kan sudah bilang bahwa mungkin dalam FIFA Matchday nantinya sudah diatur dengan baik di antara sampai tahun depan satu tim yang kita bisa dapatkan poin Ya.
dan satu tim yang memang tim kuat. Betul. Seperti Argentina. Nanti berikut kan mungkin ada Brasil, Ya. ada Portugal Maroko, mungkin bisa jadi. Maroko, Rusia juga menawarkan diri kan itu. Mhm. Sesuatu yang kita bisa mungkin kehilangan angka melawan mereka, bisa saja kan. Tapi ada tim-tim yang mungkin peringkat 80, ya 90. Ya. Itu kan kita bisa ambil. Betul. Kita bisa dapatkan itu. Dan saya rasa kalau mereka main seperti tadi malam melawan tim seperti Palestina ya, Ya. kita bisa kok. Masih bisa. Yes, Gitu. karena yang memang menjadi catatan adalah bagaimana Palestina secara peringkat ada di 100 besar. Dan kan yang banyak nggak main, 93, betul, Dan ya. kan banyak juga yang main pemain. Vano nggak main, Jordi nggak main, Betul. Sain Patinama nggak main, Ya. Sadi Walsh cedera. Yes, Bayangin yes. kalau mereka semua itu dimainin. Secara mungkin lawan Argentina pasti main. Itu kan kemarin kan ada berubah sama sekali. Ya, Bagaimana STY memainkan pemain yang saya juga kaget kan. Ya, dengan ya. tidak ada pemain-pemain seperti lawan Burundi waktu itu. Tapi kan justru oke lah, bagus. Berani bermain dengan 2 back, Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Biasa kan 3 back kalau bermain dengan Jordi. Dan ini oke. Bagaimana kalau ada grade A yang tambah nantinya ada 3-4 pemain untuk berikut Piala Asia kan jauh lebih bagus lagi. Oh, iya dong. Dan itu yang lagi dicari Erik kan untuk bisa menambahin. Kalau ada Pascal Struijk pemain dari Leeds yang bisa bermain di Liga Premier, ini bagus. Ya kan? Ya. Ada Jaiden yang bermain di Fenerbahce, orang Indonesia, bagus. Ada Ridderweild yang bermain di Crystal Palace saat ini, itu kan darah Indonesia semua. Ya. Kalau mereka dalam tim kuat bersaing di Piala Asia, mantap kita. Gitu. Itu aja. Berarti kalau kayak gitu, Pak Piropan setuju nih kalau seandainya nanti untuk persiapan Piala Asia, kita bicara untuk Piala Asia Iya. nanti Indonesia masih giat untuk mencari pemain-pemain yang punya darah Dan Indonesia. Erik kan sudah bilang kan, kemarin tuh STY menghilang, kan STY kan nggak ikut di awal, Iya. TC di Surabaya. Betul. Banyak yang bertanya-tanya ke misterius. Dia sama Erik itu ke Belanda. Melihat Oke. pemain-pemain grade A di sana aja. Jadi orang bisa tahu kan bagaimana Erik punya prinsip untuk jangka pendek, tapi ini kan kalau jangka panjang pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk itu kan, Iya, Ivar Janner itu kan masih muda-muda semua. Betul. Dan sekarang muda-muda diberikan kesempatan semua banyak. Iya, Ya kan? Elkan Bagot masih muda. Ya, Rizky Ridho Masih masih muda. muda, Pratama betul. Arhan masih 21-21. Jadi sudah bermain di level atas. Diberikan yang bermain yang bagus. Iya. Marcelino Ferdinand 18 tahun. Iya. Sudah dipakai di tim senior. Ini Iya. kan luar biasa. Yes. Untuk junior bagus, tapi di atas di level senior pakai pemain-pemain yang mungkin di 26, 28 tahun, 30 tahun untuk jangka pendek. Karena Erik kan membidik itu di Piala Dunia saya pikir dan Piala Asia. Iya, Kalau iya, ada tambah tadi, misalnya ya, Emil Audero juga main yang sekarang Oh. ada di Lazio, mau ke Lazio. Wah, bahaya kan? Kalau sampai dia jadi Tom ya. Kalau ini kan berandai-andai. Kalau sampai dia Iya, kan? benar. Iya, kalau dia ada di bawah Mister, ada Sirius Margono juga oke, Iya. yang lagi pengurusan. Kita baik. Tapi itu yang kemarin saya lihat ya. Jadi kita melawan Palestina yang secara peringkat ada di peringkat 93 Ya. dengan rata-rata pemain yang memang secara usia kita banyak didominasi oleh pemain muda. Pemain muda, iya. Ditambah lagi juga untuk pemain naturalisasi ada Struijk. Dia masih 20 Ivar Jenner. tahun. Ya, Ivar Jenner main di situ. Elkan Bagot udah mulai bisa untuk tune in bersama dengan pemain-pemain lokal lainnya. Lawannya Palestina yang notabene senior semua. Oh iya. Di Palestina, tapi kita bisa mengimbangi. Walaupun 0-0 tapi ternyata kalau aku melihat dari reaksi netizen banyak yang memberikan apresiasi. Bukan Begitu. cuma mengimbangi kan, Tom. Kita hampir menang kok. Hampir Ya, menang. seharusnya bisa menang. Seharusnya bisa menang. Betul. Seharusnya bisa menang. Cuma kalau kita lihat, kenapa saya bilang secara struktur bangunan belum sempurna, jahitannya belum rapi, karena build up sih oke, coba jalan kan, build up kan, Betul. pegang bola. Ke tengah berebut lah, itu agak bertarung di tengah. Nah, kedepannya itu sepertiga pertahanan lawan, serangan di situ biasanya failnya di situ, Ya. gagalnya di situ. Ya. Jadi masih mencari-cari formula. Tapi itu juga misalnya karena kita lihat faktornya mayoritas timnas kemarin anak muda. Yang seniornya kan cuma Mark Locke sama Ricky Kambuaya. Ya, Kalau ya. kita bicara starting line up-nya. Ya. Cuma Mark Locke yang 30 tahun, Ricky Kambuaya yang senior. Betul. Yang lainnya anak muda semua gitu Ya. kan. Jadi mayoritas komposisi muda. Dengan mayoritas seperti itu, maka secara sepak bola sekali lagi saya bilang, maka uji coba seperti itulah yang penting untuk mengasah kualitas timnas atau menaikkan ranking timnas gitu loh. Bahwa ada yang lawan Argentina itu kan fiestanya, itu gebiarnya. Iya, iya. Mungkin punya maksud lain ketua umum Erick Thohir ini kan dalam jangka pendek. Gitu. Iya. Nah, tadi bicara soal pemain-pemain asing disebutkan oleh Pak Piropan ada banyak ini. Iya. Yang sekarang kan ada 8 yang dipanggil. Ya, betul. Yang kalau hitungan naturalisasi dari 26. Saya lihat itu ukurannya berarti 30%. Sebetulnya ini angka yang maksimal lah. Kenapa? Karena kalau kita bicara jangka panjang, harusnya kita dorong juga produk-produk dari kompetisi gitu. Tapi kalau bicara shortcut jangka pendek, yaitu tadi pencarian-pencarian yang darah Indonesia diaspora. Diaspora. Tapi jangan lupa kan harus bicara tentang
konsistensi, tentang sustain, berkesinambungan itu. Jangan hanya satu era, 4 tahun, oke, karena shortcut naturalisasi, tapi habis itu long termnya jadi nggak kepikiran. Iya. Iya. Nah, itu kan sebetulnya hubungan yang harus tetap garis lurusnya itu gitu loh. Dan memang kalau untuk yang diperlihatkan ya oleh 3 pemain naturalisasi, sebetulnya Mark Klok juga naturalisasi ya. Elkan Bagot, Mark Klok, Rafael Struijk, Yes. Ivan Jenner kan kemarin. Iya. Kalau Bung Toel melihat satu debutan yang saya bisa bilang memang cukup narik perhatian ya, Iya. Rafael Struijk di sana. Karena kan memang ada pertanyaan dari publik nih, Ramadan Sananta yang bagus di U20 tapi nggak dipanggil gitu. Tapi muncul nama Rafael Struijk di sana. Tapi secara performa memang bisa saya bilang ya sebetulnya cukup ada jaminan untuk di masa depan dari Rafael Struijk. Bung Toel gimana lihat? Jadi kalau saya lihat misalnya memposisikan dari sudut STY, dia mau lihat penampilan Rafael Struijk di pertandingan sesungguhnya di FIFA Matchday. Ya. Nggak mudah sebetulnya buat pemain muda gabung dengan sebuah timnas dari bukan tempat dia lahir dan berkembang gitu kan. Tapi untuk ukuran itu debut 45 menit menurut saya kalau Rafael Struijk sangat lumayan lah. Walaupun terlalu prematur kalau lihat di satu pertandingan. Tetapi menimbulkan kesan yang cukup kuat kalau Rafael Struijk ya. Kalau Ivan Jenner saya pikir butuh waktu untuk kita menilainya, untuk melihatnya. Karena dia ingin berbuat lebih kalau saya lihat. Tetapi komposisi itu kan masih situasi baru buat dia kan. Ekosistem baru, lingkungan baru, ada Mark Klok, ada siapa. Jadi kalau saya lihat yang lebih punya kesan untuk debutan ya Rafael Struijk. Oke. Dan kenapa secara administrasi dimainkan? Artinya kan sudah dikunci dia. Karena dia sudah main di level senior. Ya. Kalau nggak dikunci begitu kan naturalisasinya akan menjadi masih rawan gitu kan. Tapi dengan main di friendly match senior, maka dia sudah kekunci gitu. 2 pemain ini. Iya. Dan juga pastinya ini yang menarik Walaupun menurut saya kan 45 menit babak pertama kan dia cukup bagus. Iya. Tapi kan diganti. Betul, Jadi betul. itu bukan persoalan baik atau buruk. 45 menit awal untuk sebuah debutan, anak muda bergabung dengan rekan-rekan yang baru, saya pikir cukup lumayan. Iya. Dan ini memang yang sebetulnya yang menarik tadi Pak Piropan juga sudah menyinggung ya kalau ada support yang diberikan oleh Ketua Umum Erick Thohir kepada Sintayong, apalagi juga Sintayong dengan Erick Thohir scouting lah ke Belanda. Nah, dengan indikasi seperti itu berarti bisa kita simpulkan bahwa STY masih ada harapan untuk nantinya Tergantung hasil. di Indonesia Piala Asia, ya enggak? Iya. Piala Asia itu jadi Ukuran. apa ya? Ukurannya? Iya. Tolak ukur ya? Ya, jadi kalau saya lihat, tapi ya memang nggak salah juga kalau federasi ya, menurut saya ya, menggantung seseorang pelatih itu sampai pada akhir masa dia di bulan Desember. Kalau di mana-mana pelatih itu 1 tahun sebelum masa kontrak berakhir sudah diperpanjang. Kalau nggak dia bebas sama kayak pemain lah, bebas memilih kan, free transfer, bebas memilih untuk kemana. STY sudah bisa bebas memilih kan, belum jelas bahwa dia diperpanjang atau tidak. Kan lihat hasil di Piala Asia. Kalau dia bagus, oke. Tapi nggak bisa seperti itu sebuah federasi untuk hanya melihat hasil. STY masih bisa tiba-tiba keluar. Dia dengan tanda tangan nggak salah dia dengan tanda tangan dengan negara lain. Klub atau negara lain ya? Dia kan nggak jelas. di sini. Iya. Gitu ya masalahnya bagi kita. Kita harus meniru yang di luar lah. Luar sana begitu. Bahwa pelatih itu harus diikat setahun setelah berakhir perpanjang lagi kontraknya. Kan ada sinyalemen juga. Kemarin ke Jepang, Akira Nishino muncul. Iya. Lalu ke Jerman gitu kan, Dirteknya. Jadi ini kan sebetulnya sebuah tanda tanya untuk positioning gitu loh. Dan STY sudah berasa bahwa dia akan keluar. Dia udah bilang dia tidak akan lama di sini. Habis Piala Asia udah pasti mungkin dia. Apapun hasilnya, apapun hasilnya ya. Pasti dia akan keluar. Pasti dia akan meninggalkan Indonesia. Sayang memang, tapi ya itu. Cuma terkait naturalisasi yang ini dia memang harus bertanggung jawab karena itu based on permintaannya. Betul. Iya. Based on permintaannya berdasarkan level turnamen yang diikuti. Maka muncullah nama Rafael Struijk, Ivan Jenner gitu. Shane Patinama, Sandy Walsh. Nah di beberapa pemain senior kita belum lihat kan penampilannya. Sandy Walsh karena cedera jadi kita nggak lihat. Saya nggak main Malah yang kemarin. dapat keberuntungan ya anak-anak muda ini. dipakai. Kita udah lihat gitu loh. Tapi saya juga memang nggak bisa main kemarin karena masih kecapean tuh, masih Dia kelelahan. baru datang. Dia kan baru datang tanggal 13 kemarin. Iya. Selasa baru datang. Selasa baru datang, jadi masih kurang. Pas lah dia diberikan Istirahat. Betul. Diberikan waktu panjang karena Argentina pasti dia akan Persiapannya adalah Argentina. Pasti dia akan main. Iya. Dan bicara soal Argentina nantinya yang akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tentunya ini kan menjadi
penarik atensi. Kita tahu kalau seandainya yang mungkin menjadi magnetnya itu adalah Lionel Messi. Karena kan pastinya banyak sekali fans dari Argentina atau mungkin juga banyak fans dari Messi yang berharap bahwa dia bisa untuk Indonesia. Tapi kalau melihat dari pengalaman di Beijing segitu riuhnya ya, perhatian yang diberikan untuk tim nasional Argentina, pada akhirnya kita tahu kalau di sosial media sekarang udah banyak beredar luas kalau Messi nggak datang ke Indonesia gitu. Menurut dari pandangan Bung Toel dan juga Papi Ropan ya, ketika kita menyambut Argentina ini, kita juga pastinya pingin netizen juga paham gitu loh, bahwa bukan hanya sekedar Messi sebetulnya untuk yang FIFA Matchday besok, tapi ini Argentina, tim peringkat 1 dunia. Gimana Bung Toel? Memang tidak bisa terhindarkan kalau publik atau netizen, ya publik bola lah terutama ya, bahwa melihat Argentina itu Messi, itu juga nggak bisa terhindarkan. Ya. Karena begini, dia the GOAT kan, the greatest of all time, pemain terbaik sepanjang masa. Setelah Pele, Maradona, maka dialah. Ketika dia hadir, maka publik itu ingin ada di momen itu. Betul. Karena ada istilah witnessing history is priceless. Jadi saksi sejarah itu tak ternilai gitu loh harganya. Dan itu akan diceritakan. Dia lihat Messi di GBK 6 bulan setelah dia juara dunia di Qatar, main di GBK dan kita ada di situ lihat. Betul. Itu bayangin, publik aja pengen begitu gitu. Dan itu tidak terhindarkan. Kenapa? Karena Argentina kemarin yang juara Piala Dunia, rohnya memang Messi. Bintang di atas segala bintangnya Messi. Jadi ada istilah begini, kalau tim punya pemain sekaliber Messi, maka pelatih itu menaruh Messi dan tim itu dibentuk di sekeliling Messi. Jadi memang Messi dan kawan-kawan gitu loh. Messi, lalu sekelilingnya siapa yang bisa klop dengan Messi gitu loh. Maka terbentuklah Argentina kemarin. Jadi tidak bisa terhindarkan kalau publik memang misalnya kalau Messi nggak jadi datang ke Indonesia, itu ada rasa kecewa nggak bisa terhindarkan. Pastinya. Normal itu sih. Ya, apalagi juga Messi tentunya kalau kita tahu ya dia udah mau pensiun gitu kan. Jadi ini momen yang langka juga. Kapan lagi kan? Kapan lagi gitu melihat Lionel Messi main di Indonesia, main bareng sama pemain-pemain kita lah gitu. Ya apalagi buat pemain, buat penonton aja kan sangat berharga gitu. Gue nonton langsung gitu. Saya aja belum dapet tiket sampai sekarang. Papi Ropan udah dapet. Sampai ketemu baru Papi Ropan. Yang kirim Messi sih, Tom. Asik. Tapi kita kaget juga ya. Kalau Messi memang tadinya kan di list itu dia datang di Tour Asia. Ya, di Beijing bersama dengan Australia main dan di Jakarta. Itu kan pertama. Tapi kemudian keputusan itu kan ada nanti muncul setelah mereka mau bertolak masuk ke Cina. Kemudian dia hanya bermain dengan Australia itu setengah babak katanya, ya kan? Kemudian dia tidak ke Jakarta karena dia akan liburan untuk bersama dengan keluarga sebelum dia ke Miami di Amerika. Memang ini mendadak. Kalau kekecewaan pantas lah. Normal lah, wajar. Itu hal yang normal. Iya. Tapi kan ini kan bukan kesalahan dari PSSI juga. Karena tidak ada bagi Erick Thohir, dia tidak menjanjikan bahwa Argentina datang di sini, bahwa Messi harus main. Ya, itu dia yang paling penting, bahwa Indonesia itu bermain melawan Argentina. Nah, di dalamnya ada Messi. Nah, masyarakat Indonesia tahu bahwa Argentina itu adalah Messi. Messi adalah Argentina dan dia harus datang di sini. Nah, ketika dia tidak datang, tentunya ini mereka tidak merasa kecewa sudah beli tiket. Tapi kan Argentina ini kan kalau memang saya lihat ini bukan karena hanya ada Messi. Orang pengen tahu memang harus ada Messi. Saya juga senang. Betul. Erick juga kan bilang waktu itu bahwa dia senang di berdua Messi datang. Saya juga pingin lihat Messi ada hiburan atau tontonan lah buat kita. Dia mau main 15 menit juga, 10 menit ini jadi ada. Tapi kan sekarang mereka punya tim yang bagus. Kalau nggak ada Messi pun masih ada banyak yang bisa datang. Betul. Angel Di Maria mudah-mudahan dia bisa datang. Ada banyak lah Rodrigo De Paul, pemain-pemain top mereka. Sebagian besar yang bermain di Piala Dunia di Qatar kemarin kan bisa datang juga ke Jakarta, bisa bermain juga, bisa menghibur kita. Cuma kan obsesi orang melihat bahwa Argentina itu Messi memang. Ini kan pemain tak terhindarkan. Itu luar biasa lah kalau betul. Ya, itu harapan itu mereka pingin lihat sama sekali itu Messi. Tapi kalau dia nggak datang kan ya bagaimana? Tidak boleh menyalahkan juga Indonesia sebagai yang mengundang mereka. Iya. Mungkin kita harus bersyukur bahwa ada tim juara dunia peringkat 1 FIFA yang bisa datang. Nggak pernah selama ini Indonesia itu ada tim peringkat 1 FIFA datang bermain di Indonesia. Atau tim juara dunianya misalnya datang di Indonesia. Nggak akan ada. Apalagi dia baru masih Grace kan, baru juara dunia beberapa bulan yang lalu. Jadi karena faktor Erick Thohir itu ya? Ya, kurang lebih. Kalau dia bukan ketua umum, faktor besarnya. Iya, faktor besar. Kalau dia nggak ketua umum juga, kemungkinan nggak akan berani. Jadi saya lihat faktor ini lebih kepada akselerasi seorang Erick Thohir. Betul, saya pikir kita disebut itu. Karena sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Ini fakta loh.
Kita Iya, bicara. iya. Ini kita fakta bukan bluffing ya. Apakah ada tim juara dunia pernah bermain di Yes, Indonesia? betul, betul. Nggak ada. Ya, ya, ya. Hanya sekarang ini datang, mau terlepas dia ada Messi atau nggak Messi, tapi datang loh. Dan Iya. baru habis juara di Qatar kemarin, itu nggak gampang mendatangkan juara dunia. Datangkan Portugal, tim nasional Inggris aja susah. Tim Setuju, Jerman setuju, susah, tim setuju. Italia aja yang bagus susah, atau Spanyol. Iya. Datangin, kan susah, berat. Tapi ini juara dunia. Ya, ya, ya. Mungkin harapan untuk melihat Messi kurang lebihnya pupus. Cuma itu. Ya, tapi Kalau harapan lihat untuk trennya memang kecenderungannya nggak hadir kan tren Iya, beritanya. iya. Termasuk Scaloni-nya bilang disambung sama Scaloni kan bahwa dia akan merotasi kan memberikan menit bermain buat pemain-pemain Pemain-pemain selama yang ini. lainnya, iya. Nah, itu kan makin jelas, kecenderungannya makin mengerucut ke sana ya. Iya. Iya, 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 iya. Tapi juga saya bisa bilang ini akan ada harapan juga untuk Indonesia ke depan ya, gitu. Argentina kita bisa datengin, bukan tidak mungkin sebetulnya kan beberapa negara-negara lain yang secara peringkat itu 20 besar di FIFA bisa hadir ke Kan sini. sudah keluar dari mulut Erik loh. Ya, betul. Tapi momen yang harus disusun. Momen yang harus disusun, kapan, ya. Kapan misalnya dalam FIFA Matchday yang tersisa kan ada September, Oktober, November. Kalau terlalu banyak yang seperti itu, faktor sepak bolanya yang ingin mengasah, meningkatkan kualitas dan meningkatkan ranking itu yang akan terhambat. Maka penting ada BTN gitu loh. Jadi ada yang gebiar, ada yang fiesta gitu loh. Ada yang untuk tujuan sepak bola. Ya. Karena kalau tujuan sepak bola buat Argentina, poinnya kan nggak ada artinya sebetulnya, 0,45. Lalu apakah sepak bola Indonesia Timnas akan mengasah Argentina kan nggak juga. Nah kalau di September dia kan udah mulai serius tuh, dia akan bukan persiapan, dia udah masuk kualifikasi 2026. Iya. Kalau CONMEBOL itu. Ya. Maka ini sedang rehat-rehatnya, nah, apalagi setelah selesai musim kompetisi gitu. Nah di kita berarti September, Oktober, November harus disusun sedemikian rupa. Jadi bukan menafikan atau mengecilkan kemampuan bawa Brasil, bawa siapa. Tapi jangan keceplosan bawa Rusia ya, karena Rusia kan posisi lagi di ban. Ya. Kan nggak boleh anggota FIFA beruji coba dengan anggota yang sedang di ban. Tapi di sini saya ingin tahu nih, ekspektasi apa sih sebetulnya yang mungkin cukup ya untuk kita berikan ketika besok Indonesia bertemu dengan Argentina? Iya, tentunya kan ini pertandingan yang harus dimanfaatkan oleh kita. Ya. Syukur-syukur, apalagi kalau kita bisa menahan imbang mereka. Ini kan sulit, ini juara dunia bos. Ya, kalau kalah Iya, pasti iya, iya. orang udah bisa ini Argentina. Betul, Mau Papi. main apapun, kelebihan mereka, kualitas mereka sudahlah. Iya, iya. Ini tim yang bagus, tapi kan kedatangan mereka itu harus dimanfaatkan dengan artinya kita pemain-pemain kita bisa dapat pengalaman, belajar dari segi mental kita menghadapi tim. Iya. Pressure yang begitu tinggi di lapangan, kita kan harus hadapi, pemain kita harus belajar. Ini tim juara dunia pasti pressingnya kuat. Mau tim kelas 2-nya dia main, tim banyak untuk di rotasi, tapi semua hebat. Betul, Yang betul. Montiel, Acuña itu kan pemain bagus semua. Enzo Fernandez. McAllister juga ada, ya. Kalau McAllister kan tuh pemain Tentang McAllister- Liverpool. Iya McAllister dong. pemain utama dong. Iya. Fernandes, iya, Pemain iya. utama betul. Langsung disebut. Itulah. Iya, besok mau minta tantangan. Julian Harpares. Mereka masih ada Paredes, masih Julian bagus. Alvarez. Tagliafico, Iya. masih Juan Voigt, Iya. masih ada di belakang. Itu pemain bagus semua yang dicoba oleh Scaloni bermain di Geronimo Piala Dunia Rulli, kemarin. kipernya Geronimo juga masih bagus. Itu Villarreal ya. Sekarang Ajax. Sekarang di Ajax. Ah, iya, Waktu di sekarang dia. Villarreal, dia final Kemarin Liverpool kan di iya, semifinal Iya. kan. semifinal sorry, Liga Champions Bagus juga musim sekarang lalu. udah ke Ajax. Jadi mau tim kelas 2-nya saya pikir oke, dimanfaatkan. Nah, saya melanjutkan apa yang Towel bilang katakan soal tim-tim hebat tuh. Erik udah mengatakan bahwa tidak tiap match FIFA Matchday harus datang tim kuat, enggak. Iya. Tiap tahun satu tim kuat, tiap tahun. Jadi tahun depan itu baru ada mungkin di antara Maret atau mungkin di Juni, ya. Iya. Baru Jadi glorinya hebat ini. iya. Jadi baru satu, misalnya Brasil tahun depan. Nggak boleh dalam satu tahun itu Brasil sama Maroko atau Iya, Brasil iya, sama iya, Portugal iya, enggak. iya, iya. Brasil misalnya tahun depan Brasil. 2 tahun depan lagi baru Maroko datang misalnya atau Portugal dengan Cristiano Ronaldo. Jadi nggak mungkin di FIFA Matchday ada 3 kali itu, tim ini hebat ini enggak. Itu Iya, sudah iya, bilang iya. nggak. Jadi dengan kelebihan segala aksesnya, ketua umum ini Erick Thohir pandai memanfaatkan momentum, cerdik menurut saya Cerdik kan. ya, begitu ya. Kalau bawa-bawa tim besar itu kan, headline Iya, terus iya. dong, Iya. Headline betul. headline terus dong. Ya, kelihatannya nggak pernah jauh dari headline. Amplifier-nya besar kan, Iya, iya, iya. seperti James, pintar menjaga Oke. momentum. Momentum ya. Atau seperti Pep Ya. Guardiola. Begitu ya, Pep, ya. Tapi memang tadi menarik ya kalau kita melihat dari ya rencana yang sudah digaungkan ya oleh Ketua Umum PSSI yang memang secara networking mungkin cukup banyak Luas, ya. gitu kan. Kapan lagi ada Ketua Umum PSSI yang dulunya Presiden Inter Milan begitu. Dan secara relasi pun juga cukup besar Itu salah gitu. satu poin penting ya, Iya, karena iya. sebagai sehingga dikenal di dunia Betul, itu betul, ketika betul, dia betul. datang, oh ini mantan presiden
Inter gitu kan. Iya, Nggak iya, gampang mantan presiden Inter kan. Iya. Argentina juga datang ke sini kan karena ada nego-nego juga dengan Javier Zanetti. ya. Iya. Dibantu lah. Bantu. Nah sekarang kalau Brasil ke sini, kemarin dia kan udah datang waktu ulang tahun dia siapa? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos, Carlos, Veron. Materazzi, Veron. Kan bisa. Ya itu pintar menjaga momentum iya, kan. iya. Habis medali emas, ulang tahun ada bintang begitu. Ya. Dan tangan Kalau juga. dari segi isinya kan sebetulnya sama-sama aja bisa kita tebak kan. Roberto Carlos ngomongnya apa? Pemain muda kita potensial kan. Iya, iya. Memuji lah gitu. Klise tapi ya. Normatif lah. Normatif. Ya. Iya, nggak usah Veron, nggak usah Roberto Carlos, nggak usah Materazzi. Materazzi. Ya. Kita juga bisa ngomong yang sama ya. Tapi kayaknya tangan dinginnya boleh juga tuh ya. Karena yang menabur sama yang menuai kadang berbeda. Berbeda. Ya? Waduh. Iya. Analoginya cakep banget. Iya kan? Yang menabur, yang menuai kadang Iya, iya, berbeda. iya, iya, iya. Karena zamannya dia pasti ada sejarah lagi akan muncul kan. Apa tuh? AFC U23 kan. Kita tuan rumah. 3 tim ya? 3 tim. Iya. Ya, hanya 3 tim. Turkmenistan. Turkmenistan, timnya Taipei kita. Nah, lolos. Nah, kalau kita lolos sejarah pertama kali kan? U23. U23. Ah, ya. Jadi kayaknya Iya. kayaknya sejarah lagi Erik ini. Iya kan? Masuk Pertama barang kali. itu. Masuk barang itu. Iya kan? Masuk. Tiket VIP dong. Bukan VIP, Tom. VVIP. Wih, VVIP Iya. dong. kita 600 saya 600. Royal Box tuh. Royal Box. Iya, iya, Aduh, iya. luar biasa. Cuman balik lagi nih, aku mau bahas yang Kamu udah seputar dapat tiket belum, James? apa tuh? Kapan? Argentina. Kan liputan. Oh, gitu. Memanfaatkan momentum. Tom, kalau nggak ada, nanti gua minta. Gua ada 2-3 tiket. Nah, ini cakep. cakep. Tapi memang ini kita balik lagi ngomongin 6 bulan ketua umum PSSI ya. Karena Iya. kan kita tahu tentunya memang tidak mudah nih untuk membenahi benang kusut yang cukup banyak gitu. Tapi akhirnya ada akselerasi yang ditunjukkan oleh ketua umum PSSI saat ini dengan adanya beberapa terobosan. Kemarin kita juga melihat ada kesepakatan yang dijalin dengan Jepang, kemudian juga datang ke Jerman, kemudian juga ditambah lagi dengan adanya FIFA Matchday ini gitu. Planning yang secara apa ya, kasat mata ini jelas gitu sebetulnya. Tapi nantinya kita pastinya menunggu kan. Kalau dengan planning yang bagus ini muaranya pastinya prestasi gitu. Apakah mungkin di tahun depan bisa kemungkinan kalau saya memang ini berjalan dengan baik gitu, bisa ada kemungkinan besar untuk kita ya setidak-tidaknya kita bangunlah di Asia Tenggara. Iya, mudah-mudahan setelah SEA Games kan harus konsisten lah, berkesinambungan. Misalnya AFF kan belum. Sepanjang AFF hadir kan belum juara. Iya. Itu dan itu level senior. Runner up terus ya, Tom. Itu Iya. penting maksud saya, karena betul. milestone atau stepping stone kan. Jadi harus diambil dulu. Karena Thailand yang udah ambil itu pun untuk nembus Asia kan masih ngos-ngosan gitu. Betul. Jadi penting untuk ambil itu supaya kita punya stepping stone ke level Asia gitu loh. Karena begitu sepak bola, nggak bisa ujuk-ujuk kita bicara Asia tapi Betul. Asia Tenggara memble misalnya. Kalau lihat akselerasinya ketua umum Erick Thohir sih memang gigi 5 ya menurut saya sih, kencang gitu loh. Terutama di aspek timnas gitu kan ya. Ya. Tapi kalau bicara tentang aspek-aspek lain misalnya organisasi kan kepemimpinan itu kolektif kolegial. Di awal kampanye kan dia bilang Exco bakal kurang tidur nih. Tapi kayaknya Exco lain tidur. Karena saya nggak lihat Exco lain gitu loh. Yang muncul Erick Thohir terus. Iya. Atau Arya. paling-paling Arya gitu Iya, kan iya. sebagai jubir. Yang lainnya nggak kelihatan. Jangan-jangan kebanyakan tidur ini kan. Exco yang kebanyakan tidur berarti bisa aja nanti Tapi digulungkan janjinya kan dong. kurang tidur gitu. Ah iya iya iya. Memang akselerasinya dahsyat lah ya. Ke Jepang soal apa soal liga, Iya, ke Jerman sepak juga bola sama. wanita dan sebagainya, Soal iya. liga studi bandingnya semua. Hebat lah, headline-headlinenya mercusuarnya hebat menurut saya sih. Tinggal eksekusinya nanti. Karena PR di organisasi juga belum, kabinetnya aja belum kelihatan. Nggak ada, belum ada ya kabinet. Komite tetap, standing Iya, komite kita iya. belum tahu siapa diisi siapa gitu loh. Ketua BTN hanya baru Pak Marji nama ya? Marji gitu. Iya, manajer Tapi sekarang kan ya? lucu juga Pak Piropan. Bayangin misalnya, Exco itu kan penanggung jawab. Ya. Dia kan mengambil keputusan. Dia menunjuk BTN. Jadi Exco itu salah satunya Pak Marji. Pak Marji kan Esko. Iya. Iya. Kan, Iya. Dia menunjuk BTN, ketuanya Marji Marji. juga. Nah, BTN mengelola timnas, manajer timnasnya Marji Marji juga. juga. Gitu. Jadi Ya, gimana? nggak- itu? iya, bingung juga tuh. Semua diambil makanya. Iya. Pada saat evaluasi, jadi Iya. kan manajer timnas yang namanya Pak Marji dievaluasi oleh ketua BTN yang namanya Pak Marji. Ketua BTN Pak Marji dievaluasi oleh Exco yang namanya Pak Marji. Iya iya iya. Jadi menurut Tommy mesti ada dipisah-pisah lah ya. Maksud saya Iya organisasinya Betul diberesin. betul betul. Di betul. kompetisi kan juga banyak kerjaan ya, Iya. soal jadwal, izin. Jadwal, iya.
integritas sepak bola, soal pengaturan skor itu juga banyak gitu loh. Jadi kan wasit itu bukan satu-satunya persoalan tentang integritas sepak bola. Jadi Erik mesti dengar nih apa kata Towe, Erik mesti Oh, dengar. Dengan Yang ad hoc iya. itu, yang katanya integritas sepak bola segala macam kan baru disebut aja, tapi belum terbentuk sampai saat ini. Iya. Hebat sih, terus terang akselerasinya sih hebat. Iya, iya. Tapi masih ada sedikit yang kurang juga. Apa tuh, Setelah apa? hebat kan. Pengen tahu dong yang Maksudnya kurang Papi one man Ropan. show-nya sih hebat. Gitu. Iya, oh iya kalau Iya, itu, iya, itu iya. oke. Kalau Secara itu- actionnya oke lah. Iya, sudah dibicarakan itu Iya. kan bagus semua. Cuma kan kemarin sudah diputuskan yang masih ingat nggak selesaian di Jawa Timur tuh Apa itu? soal operator Liga 2 Iya, Iya kan? betul. sudah pasti akan berdiri sendiri toh, Yes. mandiri. Enggak, itu janji kampanye waktu naik ketua umum itu sebetulnya. tapi kan sudah dibikin bahkan sudah Lalu ada. dikuatkan di Setelah- Sersehan. iya, sudah mau naik di puncak tiba-tiba Iya. putus, nggak dibalikin lagi ke lip. Betul. Itu kan nggak enak sama Pak Gede dan kawan-kawan sudah siap, sudah bikin semua kan. Mereka sudah rapat-rapat, sudah ini. Tapi begitu sudah naik puncak dikembalikan Wan lagi. prestasi lah ya. Itu saya pikir itu situ. Kalau Ingkar Erik punya- janji ya. Iya, jadi perubahan itu yang kemudian ada satu lagi. Erik kan sudah berbicara bahwa setelah ini STY itu akan pegang di tim senior sama tim U23. Setelah Indra Safri membawa tim ini juara U22 di Kamboja, U23 Betul, Games. tiba-tiba omongannya itu berubah. Indra Safri akan pegang nanti di semua tim U23. STY fokus aja konsentrasi di tim senior. Kan itu berubah-ubah. Harusnya Sulit kan dipegang. BTN yang memutuskan. Iya, tapi ini kan keluar. BTN mengelola, lalu menyampaikan kepada Exco ketok Iya. palu kan. Dan Terus Erik kan setuju. ngomong ini bahwa Iya. STY akan pegang dua ini, Iya. U23 dan tim senior. Tim U20 nanti ada Dirtek sendiri dan yang lain-lain lah. Betul. Tapi begitu sukses di U22 berubah langsung kan saya pegang ini. Indra Safri akan pegang U23 semua, Iya. termasuk di AFF U23 nanti kan Iya, Agustus iya, iya. di Hangzhou Asian Iya, Games iya. sama AFC U23 kita tuan rumah. Itu yang pegang semua, bukan STY. STY didorong hanya untuk Fokus di tim nasional Piala Asia senior. Senior. senior berubah lagi. Nah itu saya pikir ada. Yang lain sih oke, set Set, bagus. set. Tapi ini set ada juga kan. Ya. Kembali lagi ke belakang. Ada yang set Iya, preketek. iya, gitu. Iya. Tapi memang sebetulnya kalau untuk hal itu menarik untuk ini ya, mengetahui backgroundnya kenapa gitu loh. Berarti ini menyangkut dengan indikasi yang ya BTN dengan manajer pun juga kan itu sama jabatannya atau gimana tuh Bung Toel dengan adanya Ya itu kebijakan secara yang tata seperti itu kelola tadi ya. organisasi harus rapi. Kan Exco tuh 15 itu pengambil kebijakan. Iya. Keputusan-keputusan strategi harus diolah di situ, diputuskan. Kan turunan-turunannya masing-masing Exco itu mengepalai komite. Komite wasit kah, komite kompetisi kah, kompetisi sepak bola, komite pembinaan usia muda dan sebagainya. Jadi mereka memikirkan detail-detail khususnya itu gitu loh. Nah, kalau BTN tentang timnas kan badan. Betul, gitu. betul. Itu juga ditunjuk oleh Exco. Tapi sampai sekarang kan kita nggak tahu anggotanya siapa kecuali ketuanya doang. Pak Marji kan begitu. Iya. Oh, Ini dari sisi organisasi. iya. Menarik nih. Belum untuk- cukup rapi juga. Mestinya kalau udah ketua mesti ada anggotanya dong. Yes. Iya, Nah, iya. itulah Apa yang gitu. memikirkan tentang tim nasional. FIFA Matchday mereka pikirkan, persiapan pelatnas mereka pikirkan, Oke. administrasinya. Kalau ini kan seolah-olah dihandle langsung oleh ketua umum ya, Iya. Betul. segala Ketua umum macam masuk. Semuanya akselerasinya. ketua umum akselerasinya Iya. yang ada di depan lah Iya. gitu. Garda Memang kalau terdepannya. sekjen sih ngumpet, tiarap kalau saya lihat, sengaja. Siapa tuh sekjen? Sahabatnya Papi Ropan. Oh gitu ya. Sama saya itu. Kayaknya belum pernah ketemu saya. Atau mungkin jangan-jangan sekjennya yang ngatur planning Enggak lah. planning dari PSSI ke depan, Bung. Enggak. Enggak ya, Bung ya? Berarti sama sekali nggak ada yang berubah ya? Kalau lihat peran sekjen sekarang seperti dikecilkan lah. Gitu ya? Iya. Dari hakikat sesungguhnya sekjen ya. Iya. Sekjen itu operatornya federasi lah, di mana-mana seperti itu. Coba saya hubungin. Dulu Peter V8 pasti udah V8, oh kenal iya, kan. oh Jerome iya. Falke zaman Betul, Sepp Blatter betul. kan. Iya. Wah, kan nama. Indonesia pernah punya sekjen bagus loh, almarhum Nugra Besus. Nugra Besus. Iya. Nugra Besus, betul. Terbaik itu luar Menurut saya sih, Ya? dalam Iya. mengawal Nggak tergantikan. Betul. Ya? Nugra mengawal organisasi kuat. Iya, kuat. Menurut saya sih hebat. Besus. Iya, benar. Iya. Karena memang sebetulnya yang Kita harus masih punya orang-orang seperti dia. Iya. Yang masih menjadi PR untuk tim nasional Indonesia bahkan juga mungkin federasi itu adalah organisasinya, Iya. gitu. Nah, apalagi juga kita dulu sempat bicara untuk ini ya, Bung Toel perihal dengan transparansi dari PSSI, apalagi juga ada audit ya, yang perihal keuangan PSSI. Tapi itu sampai dan sekarang juga nggak ada LUB. lagi berita. Itu dia, Ngeri-ngeri sedap itu ya. itu dia. Ngeri-ngeri sedap, Top. Iya, kok ngeri sedap? Kan kalau kita bicara aturan,
Kalau keuangan PSSI sesuai statuta yang kelola sekjen. Ya. Karena di PSSI nggak ada yang namanya bendahara, Pak Piropan. Iya. Yang ada direktur keuangan, tapi direktur keuangan itu under sekjen. Jadi kalau bicara tentang keuangan PSSI ke sekjen, Iya. karena itu sesuai statuta. Iya. Kan gampang. Iya. Kalau keuangan LIB, kan di sana ada komisaris juga, ex-ko PSSI yang ditaruh di sana. Saya suka enak gitu kalau makanya saya mengirim ke sana tuh enak tuh. Iya, Bapak iya, kalau iya. passing memang Iya, bahaya. LIB itu yang maksud saya. Saya dipaksa tuh. menyelesaikan Iya, umpan. LIB itu kan mantap kalau dia. Ayo Bung Makanya Toel, finishing Bung Toel, direktur finishing. Di rootnya nggak mau lama juga gimana kan? Di rootnya nggak mau bertahan lama juga. Katanya kan, cuma Iya. kan Dia katanya. masih ya? Masih kayaknya. Betah kalau udah duduk. Saya mungkin Waduh, ini parah Betah nih. ya? Ini Betah. parah nih, seru. Bertanggung jawabannya tuh gimana tuh? Iya. Yang soal yang pernah diributkan itu kan. Padahal di komisaris LIB itu ada ex-ko PSSI. Ya. Tapi kok soal keuangan kan tinggal tanya beliau aja. Kan? Karena sekarang juga masih duduk di exco. Iya. Gitu. Karena Tahu kan- namanya? Yang dari Riau. Iya, Bu. Ya. Begitu ya. Saya lupa. Dari Riau, namanya dirahasiakan. Iya. Mungkin warga Bola Plus 62 yang nanti bisa kasih di kolom komentar ya. Anyway juga sebetulnya harapannya kan jangan sampai nanti dengan langkah akselerasi yang sudah bagus, cuman tidak diikuti dengan implementasi. Iya. Ya seperti yang sudah eksekusinya malah tadi yang kita bahas ya tidak berjalan dengan sesuai plan, let's say seperti itu. Apalagi juga perihal yang poin terakhir tadi yang saya umpanin gitu loh, bahwa keuangan ini kan juga jadi salah satu aspek yang diperhatikan juga gitu loh. Disorot juga. Disorot juga pastinya. Jangan sampai nanti Liga Indonesia berjalan pas akhir musim juaranya udah ada, hadiahnya nggak ada gitu. Harus diselesaikan dong masalah-masalah sebelumnya itu harus transparan itu penting. Iya, ya kan? iya, Gimana iya. tuh ini uangnya kemana, ini uang kemana, ya sponsornya yang sudah sekian banyak ini kemana gitu. Perlu harus dilihat dong. Iya, PT iya, LIB iya. ini yang bertanggung jawab siapa, PT LIB itu apa, Betul. PSSI angkat tangan gitu kan, Iya. didorong yang kasih kesana aja yang bicara lah. Nah, itu kan mesti itu harus jelas semua. Ya, seru Gitu juga nih lah. sebetulnya ya. Oke, Gitu. mungkin ini saya ingin tanya yang terakhir ini. Terakhir aja nih. Siap. Untuk Papi Jangan Ropan. yang bahaya tuh. Enggak, ini enggak bahaya. Jangan Ini serempet-serempet. lebih ke Pasti support, bolanya Iya. support langkah akselerasi dari Bapak Eto, bukan hanya di PSSI Nanti tapi beliau juga kasih umpan lah. di klub Indonesia. Singkat aja untuk ini, Bali United kan jadi wakil kita di AFC Champions League. Dan ada PSM Makassar di AFC Cup. Gimana melihat dari potensi kedua klub ini? Ya Bali harus lebih serius aja lah Bali dibanding lebih musim serius, lalu gitu. betul. Karena musim lalu kalah dari klub apa ya? Kamboja. Kamboja. Kamboja? Ya, Habis jangan dan gitu telak, lah. kalahnya telak Iya. gitu. Enggak lolos. 5-2 nggak salah Iya, kalahnya. dan main di kandang, Om. Iya, dan nggak Main masuk di- akal. main kan. nggak masuk Jadi- akal, Iya, gitu. Jadi kalau buat saya sih pesannya Bali United lebih serius aja lah. Bali United lebih serius. Ya, di PSM Liga pun juga Champions sama. Asia. Iya. Iya. Tapi kan- PSM kan sayangnya infrastruktur masih di sana. Iya, ya. kalau PSM juga lolos belum tentu main di sana kan di Parepare kan. Betul. Sesuai dengan standar. Ada representatif FIBA kan, stadion. Harus bermain keluar juga. Jadi Ya. di kita tuh memang hebat ya. Klub yang nggak punya stadion Iya. bisa jadi juara liga. Dan Itu nggak dapat keistimewaan hadiah, Indonesia. nggak protes lagi. Enggak dapat saya enggak protes ya. Nggak Keistimewaan protes, dari kan? Liga Iya. Indonesia. Yang Bu. protes netizen Itu itu. yang protes. Tapi kan Eto turun tangan kasih 2M dulu dong. Iya. Dapat lagi. Dapat dong. lagi Iya. dong. 2M dikasih sama Eto dong. Khusus. Waduh. IP dari kantong pribadi. Iya. Bu Ropan Betul. gimana? Hah? Melihat Saya tadinya potensi. bonus juga, cuma pikir-pikir juga. Itu yang saya pikir cerdik lah. Iya. Dari situasi yang negatif tapi jadi positif. Iya. Benar. Bali United ya, saya pikir dia kan belum tentu lolos langsung ke babak utama langsung kan. Iya. Dia ketemu dengan wakil Hong Kong juga tuh. Mungkin 5 Betul. tuh, wakil Hong Kong. Tapi harus menang lah Harus lawan wakil Hong Kong lah. Iya, harus menang. Iya, Kalau bisa, iya. baru dia masih perjalanan masih ada 1-2 Betul. step ke depan. Ya semoga bisa lah, bagus-bagus kalau mereka bisa Iya. lolos sampai ke babak utama. Jangan sampai lagi keok lagi kan untuk ini. Karena belum pernah terjadi kan. Direktur liga. Gitu ya. LIB harus Hah? di apa namanya? Direkonstruksi atau dibikin plan yang bagus lah intinya seperti itu. Oke, thank you very much Siap. ya. Papi Ropan, Sama-sama. Bung Toel, nggak berasa ya udah 40 menit lebih ini obrolan kita dan Wih. semoga juga warga Panjang, Plus Bang. 62 yang menyaksikan ini jadi tahu yang awalnya nggak tahu gitu ya, tapi udah kita nikmati bersama-sama bahwa yang paling penting adalah kita mengawal proses yang sudah berjalan ini untuk tim nasional Indonesia pun demikian juga pastinya untuk Liga Indonesia dan sepak bola Indonesia jauh lebih baik di masa yang Amin. akan datang. Bukan hanya tahun ini, tapi nantinya repetisi di setiap tahunnya. Itu yang jadi harapan kita semuanya. Kalau begitu, saya Jens Purba mewakili Papi Ropan dan juga Bung Toel pamit dari Warga Bola Plus 62. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Siap.